Oke, sebelumnya aku mau ngucapin makasih buat Hanggal Co With Me yang udah ngundang untuk ngisi di webinar untuk hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Salsabila, lulusan jurusan Pendidikan Bahasa Korea tahun 2020, baru tahun lalu lulus. Lalu saat ini saya sedang aktif dalam mengajar Korean language. Jadi sebelumnya udah pernah kerja di Korean di kantor kosmetik Korea di Jakarta. Cuman karena punya tujuan lain, jadi sudah resign. Jadi untuk saat ini saya hanya sibuk untuk ngajar private bahasa Korea dan mempersiapkan hal lain. Oke, langsung aja. Untuk materi hari ini tuh tentang tips and trick exchange ke negeri ginseng. Sebelumnya, kenapa sih harus ke Korea? Yang pertama, negara Korea ini punya 4 musim. Ada summer, ya. Oh, enggak ya. Lanjut ya. Yang pertama ada musim semi, musim salju, musim dingin, dan musim panas. Kebetulan waktu kemarin exchange itu kebagian di musim dingin dan musim semi. Selain punya 4 musim, Korea juga merupakan negara maju gitu ya. Seperti yang kita tahu, dia tuh sudah menjadi negara maju, berbeda pada zaman dahulu yang sangat bisa dibilang kondisinya itu sama seperti Indonesia. Cuman karena gaya kerja mereka dan usaha mereka yang jauh lebih, mungkin bisa dibilang jauh lebih daripada kita, jadi bisa menjadi negara maju seperti saat ini gitu. Terus yang ketiga, Korea ini memiliki banyak kerjasama dengan Indonesia dalam berbagai aspek. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa sekarang banyak orang-orang yang mau dapat beasiswa di Korea atau kerja di Korea. Karena Korea sendiri kan udah jadi negara maju, di mana dia udah maju dalam segala aspek gitu. Jadi kalau misalkan kita punya banyak kerjasama sama Korea, kita bisa dibilang bisa sambil membantu Indonesia gitu. Bisa belajar dari Korea untuk membantu Indonesia supaya lebih maju ke depannya. Terus selanjutnya, Korea juga punya budaya yang unik. Jadi budaya-budaya yang ada dari dulu itu sampai sekarang masih ada gitu, dan unik-unik seperti yang mungkin di sini teman-teman banyak yang nonton drama Korea, itu kan banyak memperlihatkan budaya mereka ya. Nah, itu tuh budaya yang emang udah dari dulu dan sampai sekarang masih ada. Dan mungkin bisa jadi budaya yang ada ini membuat mereka menjadi negara maju sampai saat ini gitu. Terus selanjutnya multikultural. Jadi kalau di Korea itu udah banyak banget orang asing yang masuk ke Korea. Jadi budayanya itu udah macem-macem. Kalau misalkan kita kayak ke Seoul, itu tuh isinya udah kayak di luar negeri gitu, karena isinya nggak cuma orang Korea tapi banyak orang Cina, banyak orang Inggris, banyak orang Amerika, banyak orang Bangladesh, banyak orang Uzbekistan. Jadi tuh si budayanya tuh kecampur semua gitu dalam satu, walaupun nggak di semua kota sih, cuman ada di beberapa. Terus selain itu juga mereka pekerja keras. Kenapa mereka menjadi negara maju itu karena kerja kerasnya itu yang sangat wow gitu ya. Oke, next. Sebenarnya hal apa aja sih yang wajib kita ketahui gitu supaya bisa exchange di Korea? Yang menurut aku yang pertama itu adalah bahasa. Karena dengan kita belajar bahasa, kita jadi tahu dengan kalau kita di sana gitu, jadi kita nggak bisa dibilang nggak kehilangan arah gitu. Terus tahu informasi-informasi yang penting menurut kita. Jadi bahasa ini wajib sih setidaknya untuk daily conversation gitu, yang tadi udah dijelasin sama Setiza. Setidaknya kita tahu itu, atau tulisannya dulu aja deh. Asal kita tahu tulisan dan yang tadi daily conversation, pasti ya mudah-mudahan bisa lancar gitu. Selain bahasa juga yang terpenting adalah budaya. Kalau di sini, ini ada foto waktu saya sama Setiza dulu pernah ikut tampil buat nampilin Bu Cacung, namanya tarian kipas. Jadi kalau kita udah tahu budaya Korea, mereka di sana kayak gimana, pasti pas udah nyampe ke sana kita nggak bakal kaget gitu. Karena waktu saya dulu ke sana itu kayak
sempet kayak shock banget sih. Apalagi kan di sana kayak saya kan pakai kerudung, masih minoritas kan di sana. Jadi di sana tuh masih belum terbiasa dengan cewek-cewek yang pakai kerudung. Kalau misalkan kemarin kan saya exchange-nya itu di kota yang bisa dibilang bukan kota yang rame gitu. Jadi agak di pedalaman sedikit gitu sih universitasnya. Jadi orang-orangnya itu masih awam pengetahuannya tentang Islam atau tentang kayak hijab ini gitu. Tapi kalau udah ke daerah Seoul mereka kayak udah biasa gitu. Karena kan di sana banyak orang asing juga kan yang pakai hijab. Jadi kalau untuk budaya sih lebih baik paham dulu gitu ya sebelum punya niatan untuk ke sana. Jadi takutnya pas di sana shock atau gimana atau jadi stres gitu. Next, ini sih yang paling penting tips. Ada beberapa tips yang menurut saya bisa dijadikan referensi buat teman-teman. Semoga bisa membantu untuk teman-teman yang punya rencana untuk exchange atau ngelanjutin studinya di Korea. Yang pertama, yang paling penting adalah percaya diri. Kalau misalkan kita punya percaya diri gitu ya, pasti semua itu berjalan dengan lancar. Kalau misalkan kita udah keburu takut, itu gimana mau maju gitu kan, gimana mau memulai. Dan yang jelas harus selalu mencoba. Karena kalau misalnya kita nggak mencoba, kita nggak bakal tahu ini tuh tingkat kesulitannya setinggi apa gitu. Yang selanjutnya ada banyak tanya. Kalau misalkan nggak tahu, nanya gitu. Jangan sampai kita yang sok tahu untuk melakukan step-step dalam suatu hal gitu. Jadi lebih baik kita tanya dulu gitu daripada salah, mending nanya dulu. Terus kalau misalkan teman-teman di sini mau lanjut studi, ya kita cari tahu dulu semua tentang informasi semua tentang studi di Korea gitu. Baru kalau nanti ada yang nggak ngerti, baru tanya ke teman-teman yang emang udah paham. Dan yang kelima ada rajin belajar. Sebenarnya rajin belajar ini tergantung sama diri kita masing-masing sih. Aku sendiri bukan tipikal orang yang bisa dibilang rajin banget belajar gitu. Cuman ada saatnya kalau misalkan udah apa ya? Sebenarnya aku lebih sering apa ya, kepepet situasi sih. Jadi lebih seringnya belajar SKS. Tapi ini tidak baik untuk ditiru. Cuman aku punya kebiasaan kalau misalkan ada ujian atau ada kelas gitu, aku suka ngerangkum si materi tentang bab itu gitu. Jadi aku rangkum sendiri, aku kayak dibikin notes gitu, aku warnain, terus kayak di ditulisnya itu kayak di note kecil, jadi bisa dibawa kemana-mana. Jadi pada saat nanti ada ulangan, aku bisa dengan mudah ngafalin si kata-kata yang bakal nanti keluar gitu. Jadi ini sih kalau untuk belajar gimana teman-temannya aja gitu, gimana cara teman-teman belajar yang nyaman. Asal belajarnya nyaman, pasti kita jauh lebih rajin gitu untuk selalu belajar. Dan jangan lupa kalau udah belajar, jangan lupa ibadahnya juga lebih dirajinin gitu. Karena apa ya? Karena kalau kita hanya belajar aja tapi tanpa doa, kayak sama aja gitu kan, sama aja bohong gitu. Jadi lebih baik kita belajar iya, doa juga iya, supaya jalan kita tuh lebih lancar. Dari 6 tips ini, yang paling penting adalah trik. Ya, triknya itu cuma satu sebenarnya, yaitu practice makes perfect. Jadi kalau teman-teman misalkan fokus pengen ke Korea, ya teman-teman harus belajar sedikit demi sedikit belajar bahasa Korea lah, at least bisa baca Hangul. Itu latihan terus, pasti bakal ngebantu teman-teman untuk bisa jauh lebih mudah belajar bahasa Korea. Selain bahasa Korea juga kayak yang tadi, nyari informasi tentang Korea, tentang exchange atau tentang studi S2, S1, S2, S3 gitu. Yang penting kita praktisnya dulu gitu, kayak prakteknya dulu. Kalau misalkan praktek kita jalan, itu insya Allah pasti bisa dengan mudah gitu, jalan kita menjadi lebih lurus. Ingat kalau hasil tidak akan mengkhianati proses. Gak mungkin ada hasil kalau kita nggak ada proses kan. Jadi percuma kalau kita punya keinginan, aduh pengen ke Korea, aduh pengen nonton K-pop, aduh pengen ketemu artis Korea gitu, makanya pengen ke Korea. Itu gak bakal terrealisasi kalau misalkan kita tidak memulai gitu, tidak ada proses. Kalau misalkan kayak cuman nonton-nonton video K-pop atau drama,
tapi tidak ada usaha untuk cari informasi tentang beasiswa apapun yang berhubungan dengan Korea, itu jadi kayak sama aja bohong gitu, kayak keinginan doang yang tinggi tapi tidak ada usaha gitu. Yang penting kan prosesnya. Kalaupun nanti hasilnya tidak memuaskan, itu namanya juga proses ya. Jadi proses kan berjalan step by step gitu. Ada proses yang emang langsung membuahkan hasil yang wow, tapi kan ada juga yang gagal dulu baru lancar gitu. Tapi yang jelas hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Kalau misalkan proses kita masih kurang, bisa jadi nanti hasil kita kurang baik gitu. Mungkin dari kita mungkin banyak ibadah tapi kita belajarnya kurang. Itu kan jadi tidak sejalan gitu ya. Tapi kalau misalkan kita rajin belajar, rajin ibadah, terus nyari tahu sana sini, terus rajin lain-lain, itu insya Allah namanya proses. Kalau kita diikutin dengan baik gitu ya, kita jalinin dengan baik, pasti hasilnya itu tidak akan mengkhianati gitu. Nah, jadi dulu tuh aku sama Setiza itu tadi kan udah dijelasin sedikit juga ya. Kita itu exchange di Suncheonhyang University. Nah, jadi kita tuh dapat beasiswa dari GKS. GKS for Foreign Exchange Student Program. Jadi GKS atau KGSP sendiri ini punya banyak beasiswa. Yang mungkin teman-teman di sini taunya dia cuma punya beasiswa S1, S2, S3. Tapi dia sendiri juga punya beasiswa untuk exchange student atau kalau nggak salah ada penelitian. Terus sama Korean Professional, ya. Jadi yang berhubungan sama Korea gitu. Jadi si GKS ini, Global Korea Scholarship ini punya beberapa program gitu. Nah, yang kemarin kita dapat itu, ini yang GKS khusus untuk exchange student. Ini kita dapat di Suncheonhyang. Ini lokasinya di Asan, kota Asan. Jadi ini foto sama teman-teman dari negara-negara lain yang pada saat itu exchange juga gitu. Di sini banyak ada teman-teman yang dari Cina, dari Uzbekistan, dari Kanada, dari Amerika, dan lain-lain. Sebenarnya exchange itu ngapain aja sih gitu. Yang pertama ada course and field trip, terus yang kedua ada cultural exchange. Jadi kalau di Suncheonhyang University sendiri itu ada yang namanya Global Day, yang tadi Setiza lupa namanya, itu namanya Global Day. Jadi kayak kita kayak pertukaran budaya dengan negara-negara lain. Terus yang pasti kalau exchange kita harus explore kampus dan juga explore Korea. Ini ada foto-foto ketika course and field trip. Jadi ini ini seperti biasa di kelas. Ini lagi kelas kalau nggak salah segi suop, kelas menulis. Terus di sebelah kiri ini lagi lagi pertemuan terakhir kelas bahasa Korea. Jadi kayak kita nampilin sesuatu gitu. Ini juga sama. Jadi ini foto bareng teman-teman di kelas. Jadi rata-rata temennya itu hampir 90% isinya orang Cina, sama kayak Setiza. Cuman karena beda kelas, jadi ini saya di kelas bareng sama teman Indonesia yang dari UGM. Jadi kita di sini orang Indonesia bertiga, sisanya orang Cina. Terus ini kelas terakhir mata kuliah Korean Business. Terus ini lagi field trip yang tadi sama kayak Setiza di Hyundai kalau kita bacanya, tapi cara bacanya sebenarnya adalah Hyundai. Itu di pabrik mobil Hyundai gitu ya. Terus ini field trip di temple yang ini di depan temple-nya. Jadi saya nggak masuk ke dalam banget gitu karena lagi nggak enak badan. Terus ini kelas terakhir bareng kelas Korean Culture kalau nggak salah. Terus ini kelas terakhir yang sama kayak yang tadi, kelas bahasa Korea. Jadi kita kayak nampilin sesuatu, terus si mejanya itu kayak dibikin lebih besar. Terus sambil makan-makan kalau nggak salah. Cuman karena waktu itu lagi Ramadan, jadi kita yang dari Indonesia itu nggak makan. Kayak cuman ngeliatin makanannya aja. Terus selain itu juga kalau di universitas sendiri itu ada cultural exchange atau global day. Yang tadi sama kayak Setiza ya. Jadi ini kita
uh, punya stand masing-masing setiap negaranya. Terus di dalam standnya itu kita kayak bikin games, kita bikin sesuatu yang buat orang atau pengunjung yang datang ke stand kita tuh jadi tahu tentang Indonesia, baik itu budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Ini pas lagi ngadain Global Day ini lagi puasa. Kayak si lokasinya itu ada di yang tadi saya tiza, ada di gambar yang tangga itu. Jadi untuk nyampe ke lokasi ini tuh harus turun tangga lumayan jauh, dan pulangnya naik tangga. Itu lumayan capek juga ya, karena di sini kan kegiatannya lumayan banyak gitu. Dan lagi trek banget pada saat itu. Terus selanjutnya itu yang paling penting adalah explore kampus. Jadi kita harus keliling kampus gitu buat di foto gitu. Jangan sampai kita ke sana tapi kita nggak tahu di kampus kita ada apa gitu. Ini foto-foto waktu pas lagi spring. Ini bunga cherry blossomnya cantik banget di Universitas Sun Chon Hyang. Terus di dalam universitas sendiri itu ada ini namanya Grazie kalau nggak salah. Ini kafe. Jadi ada kafe di dalam kampus. Terus ini itu tempat belajar yang ada di dalam perpus. Jadi kalau di perpus di Korea itu dia punya beberapa ruangan khusus untuk anak-anak yang mau belajar sendiri gitu. Jadi kayak disediain space khusus buat kita belajar sendiri gitu. Terus ini di bagian tamannya. Kalau di sini ada teman-teman yang nonton drama kalau nggak salah Extraordinary You, yang ada episode terakhir kalau nggak salah itu ada dia syuting di kampus yang ada tangganya. Nah itu di Universitas Sun Chon Hyang. Next. Yang paling penting kalau kita ke Korea adalah explore Korea. Jangan sampai kita ke Korea tapi nggak kemana-mana gitu. Ya walaupun misalkan kampusnya jauh dari ibu kota, kayak kita kan dulu si kotanya itu lumayan jauh, kayak 2 jaman gitu dari Seoul. Tapi setidaknya kalau saya sendiri sih setidaknya 1 minggu sekali harus ke Seoul untuk mengeksplor. Jadi ini ada KBRI, Kedutaan Besar Indonesia yang ada di Korea. Waktu itu kesini buat, kalau nggak salah pemilu deh, ya. Buat pemilu. Jadi kita nyoblos di sini. Terus ini juga ada ada perpustakaan yang ada di dalam mall di COEX. Jadi kalau misalnya ada teman-teman di sini yang suka lihat atau pernah lihat perpus yang gede banget di dalam mall, nah ini. Terus ada Namsan Tower, ada ada Gyeongbokgung, terus ada di sini juga ada SNU. Jadi waktu itu saya pernah ke SNU, Seoul National University, itu di mana universitas nomor 1 di Korea. Itu universitasnya gede banget, luas banget, pokoknya keren banget deh, gede banget pokoknya. Terus pernah juga masuk ke dalam perpusnya, itu jauh lebih besar daripada perpus yang ada di Sun Chon Hyang. Itu benar-benar gede banget universitasnya. Benar-benar gede banget sih perpustakaannya. Saya juga pernah mengunjungin KBS. Kalau teman-teman suka nonton stasiun TV KBS, itu ya ini di sini. Karena waktu itu ada teman yang kerja di sini, jadi saya sempat mengunjungin gedung ini dan lain sebagainya. Karena waktu itu kita exchange-nya itu di spring semester, jadi kebagian puasa dan lebaran di Korea. Kalau ini foto waktu buka puasa bareng teman-teman Muslim yang ada di Korea. Jadi ini banyak teman-teman yang orang Korea tapi Muslim gitu. Jadi kayak mereka mixed married, nikah sama orang Islam tapi dari negara lain. Jadi kayak pindah agama gitu. Terus ini waktu OTW untuk sholat Id. Ini di kereta, dalam kereta. Karena kita berangkat jam 5 subuh, jadi keretanya masih sepi. Jadi kita foto-foto waktu itu. Ini bareng sama dua anak dari UGM. Terus waktu itu karena Setiza ada kelas, jadi kita
sholat Idnya beda tempat. Kalau misalnya saya Tiza itu kayak cuman 30 menitan dari kampus, itu di Conan, ya di Conan. Kalau misalkan saya itu sama teman-teman yang lain, itu sholat Idnya di sebuah taman. Ini taman yang ada di Seoul. Ini tuh diadain sama KBRI. Jadi panitianya semua orang-orang KBRI. Jadi kita orang-orang Indonesia itu sholat Id semua di taman ini. Nah, uniknya waktu Lebaran di sana itu mereka ngadain kuis gitu. Terus kayak saya kebagian untuk dipanggil gitulah, akhirnya jawab pertanyaan. Terus akhirnya dapat gitar hadiahnya. Dapat gitar. Terus ini foto sama Bapak Umar Hadi. Ini tuh dubes Korea Selatan, dubes Indonesia untuk Korea Selatan di Korea. Terus waktu di sana juga sempat ketemu sama Kimbap Family. Kalau 2 tahun lalu mungkin kayak belum terlalu terkenal, tapi saya tahu gitu. Saya sudah udah pernah nonton channel mereka gitu. Terus ketemu, ya udah akhirnya foto. Terus di sini tuh karena ketemu orang-orang Indonesia, jadi kesannya kayak Lebaran di Indonesia gitu, kayak senang banget. Terus pas di sana juga dapat makanan juga sih, dapat makanan yang disediain sama panitia. Walaupun saya tidak agak ikut gitu. Cuman karena saya kan waktu itu dapat izin dari guru, dapat izin dari guru untuk merayakan hari raya gitu, dan bisa dibilang masih punya jatah untuk bolos, jadi dibolehin. Yang paling penting adalah ini aku kutip dari sebuah drama To the Beautiful You tahun 2012 yang ada Sulinya, almarhum Suli. Jadi kayak keajaiban itu nama lain dari usaha gitu. Jadi tanpa usaha tidak ada keajaiban, kayak keajaiban kita dapat beasiswa kah, atau kita diterima di universitas yang kita mau kah, kita diterima untuk exchange kah, itu pasti maksudnya kayak saingan kita kan otomatis banyak nih kalau misalkan kayak exchange ke Korea atau kuliah di luar negeri gitu. Tapi keajaiban ini akan datang kalau misalkan kitanya ada usaha gitu. Kalau misalkan kitanya nggak punya usaha, kayak cuman pengen doang, kayak miracle atau keajaiban ini nggak akan pernah ada gitu. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kalau misalnya ada yang mau tahu lebih lanjut atau mau nanya-nanya, boleh langsung ke Instagram Nadifa S. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nadifa. Tadi pengalaman Kak Nadifa tentang gimana sih di Korea. Di Korea tuh ada apa aja sih. Jadi kita jadi udah dapat highlight setidaknya. Ternyata di Korea tuh jangan diam-diam aja ya Kak ya. Betul. Korea itu kita harus explore Korea. Jangan sampai udah sampai Korea nggak tahu ini di Korea ada apa. Iya, betul. Apalagi budaya sih yang tadi aku bilang paling penting. Karena kayak yang tadi kata Setiza, pas kita ke perpus itu lagi masa-masanya UTS, itu penuh banget. Kayak kita sampai susah dapet kursi gitu. Jadi ini ada di slide yang ya. Kalau mau lihat, ini salah satu space untuk kita belajar. Jadi ini ada di dalam perpustakaan. Jadi di dalam perpustakaan itu ada ruangan khusus buat kita belajar, punya space-nya masing-masing gitu. Tapi untuk dapet ini, pas kemarin waktu itu lagi UTS, itu tuh super susah banget karena full semua. Pokoknya dari sore sampai malam tuh full semua gitu. Jadi emang agak sulit. Dan ini sih yang paling menarik karena setelah kita tahu ternyata mereka emang bener-bener pekerja keras banget gitu. Jadi jangan sampai kita pengen ke Korea tapi tidak ada kerja keras apapun gitu. Itu sih. Oke. Sebelumnya ini nih Kak, kan tadi Kakak udah ngasih lihat beberapa highlight tentang puasa dan lebaran di Korea ya Kak. Hmm. Ini banyak juga nih yang penasaran tentang apa sih Kak yang beda antara di Indonesia dan di Korea selain dari jam waktu bukanya, sahurnya, kayak bedanya apa Kak? Atmosfernya kah atau gimana Kak? Sedihnya sih suasananya sih benar-benar beda. Kalau misalkan di Indonesia, kalau kita misalkan masuk waktu sholat atau masuk waktu buka puasa, itu kan ada
azan gitu ya, ada pengumuman dari masjid gitu. Tapi kalau di Korea tuh bener-bener adem, anyem, bener-bener adem banget, kayak gak ada apa-apa gitu. Jadi kita puasa tuh kayak nggak ngerasa puasa, karena nggak ada suasana bulan Ramadan ya gitu. Cuman waktu itu karena saya tuh orangnya penasaran gitu, jadi kayak beberapa minggu itu pernah mengelilingi masjid-masjid gitu yang ada di Korea. Cuman di sini nggak saya tampilin. Jadi saya pernah ke masjid Itaewon, itu kan masjid yang paling besar ya. Cuman sebenarnya ternyata masjid yang ada di Korea itu nggak cuman ada di masjid Itaewon. Selain di Itaewon juga ada di Jeonan, terus ada di Asan, terus ada di mana lagi ya? Di Incheon. Nah, itu saya waktu itu mengunjungin satu-satu dan ketemu sama beberapa teman muslim dari Indonesia, terus ada dari teman-teman orang Korea juga yang muslim gitu. Akhirnya dengan keingin tahuan saya tentang Islam di Korea gitu. Jadi saya ketemu sama teman-teman yang dari negara lain gitu. Jadi kan nambah pengetahuan juga gitu. Ternyata di Korea juga orang Islamnya banyak gitu. Cuman karena si universitas saya itu jauh dari kota gitu, jadi nggak ketemu sama orang Muslim sama sekali, kecuali kalau udah ke daerah Chonan itu baru ketemu masjid, dan itu pun isinya orang-orang Indonesia gitu, karena masjidnya masjid Indonesia. Itu sih karena tingkat kekepoan saya tinggi. Terus karena merasa sepi gitu ya, merasa sepi kalau cuma di asrama doang, akhirnya saya jalan-jalan gitu. Jalan-jalan ke masjid A, ke masjid B, dan akhirnya ketemu sama teman-teman yang lain gitu. Oke, selanjutnya ada nih Kak pertanyaan lagi dari Kak Bibil, katanya, Kakak waktu apply beasiswa itu butuh berapa lama? Kan kalau apply beasiswa, astagfirullah. Kan kalau apply beasiswa untuk S1 atau S2 itu butuh tahapan panjang. Kalau untuk exchange, gimana Kak tahapannya? Kalau untuk exchange sendiri, karena kita udah punya MOU gitu ya, jurusan kita udah punya MOU sama universitas yang di Koreanya, jadi waktu itu nggak butuh waktu lama sih, kalau nggak salah kayak cuman beberapa bulan, kalau nggak salah November gitu ya, September, antara bulan Oktober, November, Desember 2018, itu tuh kita udah nyiapin dokumen buat dikirim ke Korea. Udah, terus diterima, terus kita berangkat akhir Februari kalau nggak salah. Ya, kita berangkat akhir Januari kalau nggak, enggak, ya akhir Januari, sorry. Akhir Januari kita berangkat gitu. Jadi kalau untuk exchange sendiri sebenarnya nggak butuh waktu lama, nggak kayak S1, S2, S3. Karena kan prosesnya kita langsung dari kitanya ke universitas yang dituju gitu, yang otomatis emang udah punya kerjasama. Jadi waktu prosesnya itu nggak lama sih, nggak memakan waktu lama, kayak cuman butuh butuh untuk di konfirmasi data kita udah sesuai atau belum, terus kayak dilihat esainya menarik atau enggak gitu. Ya udah langsung berangkat deh setelah itu. Cuman kebetulan karena saya tahun ini daftar untuk S2 GKS, GKS gitu ya, untuk Global Career Scholarship yang master program, tahun ini tuh untuk pesertanya jauh lebih banyak daripada tahun kemarin. Untuk informasi aja, jadi tahun ini tuh yang daftar itu ada 1.500 untuk S2 dan S3. Ini jauh melampaui angka dari tahun-tahun sebelumnya. Aku nggak tahu kenapa, mungkin apakah karena lagi pandemi atau emang semakin tinggi tingkat tingkat keinginan orang-orang Indonesia untuk sekolah di sana gitu. Tapi ini benar-benar kayak bikin kaget banget. Itu tuh pesertanya 1.500. Sedangkan kuota untuk diterimanya tuh hanya kecil banget, kecil. Terus karena prosesnya itu lumayan panjang dan lama, jadi pengumumannya pun masih menunggu nanti. Oke Kak, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, rekomendasi beasiswa Korea yang tidak ada batas umurnya Kak, khususnya untuk S1.
Gimana maksudnya? Jadi mungkin dari Kak Mutia sendiri berpikir apakah di Korea ini untuk beasiswa atau exchange ini ada batas umurnya? Paling kalau untuk exchange sih biasanya kan dari tingkat SMA pun udah ada ya, tergantung sama sekolahnya masing-masing gitu. Kalau emang punya punya program atau punya MOU sama sekolah yang ada di Korea atau universitas yang ada di Korea, itu pasti nggak memungkinkan untuk dia exchange di sana. Jadi bisa dibilang kalau misalkan dia S1, kan kalau S1 biasanya umurnya 19 tahun sampai 22 gitu ya. Nah, itu kalau S1 umurnya segitu ya pasti bisa untuk exchange kalau misalkan si jurusannya itu punya punya kerjasama dengan universitas yang ada di Korea. Kalaupun masih SMA, mungkin pasti ada juga sih yang kayak pertukaran pelajar atau kayak cuman summer program gitu, kayak cuma beberapa minggu ke sekolah yang ada di Korea. Begitupun dengan S2 sepertinya ada juga sih. Kalau dilihat dari batasan umur untuk exchange sendiri, kayaknya mungkin kurang tahu sih pastinya, tapi yang jelas kalau untuk S1 itu kan biasanya kita dari 19 sampai 22 ya, yaitu tidak memungkinkan untuk bisa exchange di Korea sih. Jadi kalau untuk batasan umur, untuk pastinya saya kurang tahu gitu ya, bisa cari langsung di Google atau tanya sama sekolah atau universitas yang berkaitan gitu. Mungkin bakal beda-beda sih peraturannya. Tapi at least mungkin tidak ada batasan umur sih setahu saya sampai saat ini. Cuman kalau mau tahu lebih lanjut bisa langsung tanya-tanya aja ke universitas yang berkaitan. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Jadi ini sepertinya Kak Nisma ini kan bukan dari jurusan bahasa Korea. Jadi nanya bagaimana cara untuk mempelajari bahasa Korea yang digunakan untuk pembelajaran kuliah sehari-hari. Mungkin lebih ke gimana menurut kakak pembelajaran yang efektif buat bisa setidaknya percakapan sehari-hari. Kalau untuk belajar bahasa sendiri kan gimana masing-masing orangnya cara belajarnya beda-beda. Kalau untuk saya pribadi, waktu masuk jurusan bahasa Korea tahun 2015 itu, saya benar-benar gak bisa bahasa Korea sama sekali. Benar-benar gak bisa. Baca Hangul pun gak bisa. Tapi karena waktu itu, kalau boleh jujur, pilihan terakhir gitu ya, masuk jurusan pendidikan bahasa Korea. Jadi kayak mau gak mau belajar gitu kan dari nol. Tapi saya karena waktu itu kayak kalau belajar itu nggak suka di belakang duduknya. Jadi kayak tiap pelajaran itu saya selalu duduk di depan, mau ngerti atau enggak saya di depan. Itu berfungsi untuk supaya saya tetap konsentrasi gitu dengan pelajaran yang ada pada saat itu. Jadi saya berusaha untuk selalu duduk di depan, terus menyimak dosen yang diajarkan, terus kayak nyatet, terus kayak di note bagian-bagian yang penting. Terus kalau udah pulang gitu kayak malamnya atau kebesokannya, itu pasti saya ngerangkum semua pelajaran yang sebelumnya gitu. Jadi kayak hal itu tuh terjadi karena saya nyaman belajar bahasa Korea gitu. Saya senang. Setelah dipelajari ternyata seru juga gitu bahasa Korea. Apalagi waktu itu dosen kita itu dosennya rata-rata orang Korea tapi bisa bahasa Indonesia gitu. Dan cara pengajarannya pun enak, apalagi yang dengan bahasa Indonesia. Jadi jauh lebih gampang, jauh lebih mudah untuk mengerti bahasa Korea gitu. Makanya mungkin kenapa saya jadi punya dorongan untuk belajar Korea terus itu karena cara belajar atau cara pengajaran yang diajarkan sama dosen waktu itu tuh enak banget gitu. Jadi kayak setelah itu saya berusaha untuk belajar walaupun belajar yang gak rutin gitu, tapi kalau saya udah belajar itu benar-benar fokus dan dibikin note supaya tidak lupa gitu. Jadi untuk teman-teman di sini yang emang mau belajar bahasa Korea atau bahasa apapun, ya tips saya sih yang pertama fokus terus senangin dulu sih bahasanya gitu. Jangan sampai belajar bahasa Korea tapi kita gak suka sama bahasanya gitu, kayak males-malesan belajarnya. Nah itu mempengaruhi juga sih, kayak makin lama kita mengerti sama bahasanya itu sendiri. Jadi kayak lebih baik kita
kenalan dulu gitu, kayak lihat video-video tentang apa namanya, mungkin film Korea atau kayak video-video artis-artis yang terkenal atau penyanyi yang terkenal gitu, kayak perkenalan dulu. Kalau misalkan udah, ih kayaknya seru deh belajar bahasa Korea, kalau ada pemikiran kayak gitu baru deh belajar bahasa Korea gitu. Jadi jangan sampai belajar bahasa Korea tapi terpaksa gitu. Karena bakal susah sih, menurut aku bakal susah untuk nyerap, untuk ngertinya gitu. Jadi kayak lebih baik fokus dan di praktis terus. Pasti bakal lebih mudah atau lebih cepat buat kita ngerti ya, at least untuk daily conversation gitu. Oke, jadi itu tips and triknya buat teman-teman yang mau belajar dari nol. Jadi siapin dulu yang mau dipelajarinnya, terus suka dulu ya, karena kalau udah suka mah kemana juga bisa. Yang penting suka dulu. Iya, betul. Oke, jadi ini aku tanya lagi buat teman-teman, ada lagi nggak nih yang penasaran perihal perkoreaan dan mungkin mau nanya tentang gimana sih di Korea? Korea tuh apa sih yang beda? Mungkin kultur Korea bikin shock nggak sih, Kak? Boleh. Boleh mungkin, Kak? Apakah kultur Korea bikin shock? Shock sih pasti. Jadi waktu itu saya pernah, waktu bulan Ramadan itu eh nginep di Masjid Itaewon. Waktu itu sendiri. Cuman waktu itu kalau nggak salah ketemu temen dulu di sana, terus kayak nginep di sana di Masjid Itaewon. Tapi karena besoknya ada kelas pagi-pagi gitu, jam 8 pagi kalau nggak salah. Jadi saya jam 5 subuh tuh udah keluar dari Masjid Itaewon. Nah, seperti yang kita tahu, Itaewon itu isinya bener-bener multikultural banget gitu. Jadi kayak banyak banget orang-orang asing yang tinggal di situ, yang kalau main ke situ, yang punya toko atau kayak punya usaha itu di situ gitu. Kayak di sana tuh kan, di Itaewon tuh banyak makanan halal kan, banyak kebab atau banyak tempat-tempat yang emang yang punyanya itu orang-orang asing gitu. Jadi emang isinya tuh bener-bener banyaknya orang asing daripada orang Koreanya. Nah, ternyata Masjid Itaewon itu dikelilingi oleh bar. Jadi eh, benar-benar, jadi kalau kita ke Itaewon itu kayak keluar stasiun itu kiri kanan itu isinya bar, ke atas bar, terus kayak ada restoran Indonesia, baru Masjid Itaewonnya. Nah itu jadi kayak untuk kita nyampe ke Masjid Itaewonnya itu, kita harus melewati beberapa bar gitu yang emang benar-benar di mengelilingi masjid itu sendiri gitu. Jadi waktu itu pas saya pulang jam 5 subuh keluar masjid, itu rame banget di luar, kaget banget rame di luar. Ternyata rame karena banyak orang-orang yang baru mau pulang dari bar. Jadi kayak ada yang muntah, kayak ada yang mabok-mabokan. Wah itu kaget banget sih, kayak ternyata kayak gini gitu di Itaewon, padahal gitu ya dekat masjid. Tapi ternyata karena isinya di sana multikultural, jadi benar-benar budayanya itu campur aduk banget gitu. Karena saya waktu itu sendiri, jadi kayak kayak langsung takut gitu sih, kayak shock, kayak pas keluar tuh bener-bener pada ngeliatin orang-orang yang dari bar itu, kayak ngeliatin kayak ngapain sih nih cewek udah pakai kerudung gitu kan sendiri. Udah saya langsung kayak jalan cepet-cepet, tapi untungnya kayak nggak ada yang ngikutin sih, kayak cuman kaget aja karena rame, terus pada mabuk-mabukan, terus kayak pada muntah gitulah. Dan di stasiunnya pun bener-bener rame banget kayak siang hari, padahal itu jam 5 subuh gitu. Mungkin karena banyak yang ke bar, terus kayak bermalam di bar mungkin, nggak tahu, jadi baru pulangnya jam 5 gitu. Itu sih yang kayak bikin kaget. Jadi kayak eh sama sama paling kayak orang-orang yang belum tahu tentang Islam, atau nggak ada yang belum tahu sama kerudung gitu atau hijab. Kayak saya pernah ditanyain beberapa sama orang Korea, kayak nanya itu apa sih, kayak nunjuk-nunjuk hijab gitu, itu apa sih, ngapain kamu pakai itu gitu. Kayak ya udah akhirnya kan kayak ngejelasin saya tuh muslim, gini gini gini, harus pakai kerudung, gini 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 gitu. Terus kayak mereka ada yang ngerti, kayak ada yang baru tahu, benar-benar baru tahu gitu. Terus ada yang kayak nyuruh, ya udah sih buka aja gitu, kan di sini nggak ada yang tahu juga kamu muslim gitu. Kayak ada yang bilang kayak gitu. Cuman karena saya maklum gitu, jadi kayak ya udahlah, mungkin karena mereka emang nggak tahu aja gitu wawasan tentang kaum minoritas gitu.
Jadi kayak ya udahlah. Tapi kayak setelah di sana merasakan sih, oh ternyata gini hidup menjadi kaum minoritas gitu. Jadi kayak lebih menghargai aja sih. Jadi kayak lebih menghargai, lebih toleransi sama orang-orang sekitar gitu. Oke, pertanyaan terakhir Kak. Apa tantangan Kakak selama exchange di Korea? Tantangannya itu pakai 2 bahasa. Yang pertama Korea sama Inggris. Karena waktu itu kan ngambil kelasnya itu kelas bahasa Inggris sama bahasa Korea. Nah, waktu kelas bahasa Korea ataupun bahasa Inggris sering banget kayak kecampur aduk. Kayak kecampur aduk gitu otaknya. Kayak mau ngomong Korea tapi keluarnya Inggris atau bahasa Indonesia. Mau ngomong bahasa Inggris yang keluar malah bahasa Korea atau bahasa Indonesia. Itu sih yang kayak awal-awal masih pikirannya tuh belum 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 rapih gitu karena kayak kaget juga kan kayak harus ngomong Inggris iya Korea iya gitu terus sama paling budayanya aja sih yang kayak yang tadi aku ceritain itu yang di Itaewon yang ternyata sebuah masjid itu bisa dikelilingi sama barbar gitu. Jadi kayak emang bikin semakin tambah wawasan juga sih tentang itu. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya, atas sharingnya hari ini. Mungkin untuk pemateriannya dan tanya jawab kita selesaiin dulu di sini karena waktunya. Boleh teman-teman yang masih penasaran, tadi selain ke Kak Tiju, boleh nih ke Kak Nadifa juga di Instagramnya sudah tertera ya di share screen teman-teman. Boleh langsung dicatat, boleh nanti ditanya-tanya langsung. Iya. Karena Karena waktu terbatas gitu kan takutnya ada yang mau ditanyain tapi gak kepikiran sekarang boleh nanti nggak apa-apa bisa lewat Instagram atau lewat email. Terima kasih kakak. Terima kasih semua. Kita mungkin akan lanjut ke rundown selanjutnya, yaitu ada promosi terlebih dahulu dari Jangmi K-pop Shop Malang. Untuk itu boleh kepada host, saya serahkan terlebih dahulu ke host untuk ini. Silakan. Nah, sponsorship kita setelah Ines itu ada Jangmi K-pop Shop Malang. Toko ini menjual berbagai merchandise K-pop dan harganya juga terjangkau. Kalian boleh cek dulu ke IG Jangmi K-pop Shop Malang. Nah, terus bagi kalian yang mengikuti acara webinar Akbar ini, kalian sangat beruntung nih karena ada giveaway khusus peserta seminar beasiswa Akbar. Nah, cara mengikutinya itu ada di dalam kolom chat. Akan saya bacakan. Yang pertama, follow akun Instagram @jangmi_kpopshopmalang. Setelah itu repost postingan free kado box Jangmi di Instagram @jangmi_kpopshopmalang dan tag 3 teman kamu. Setelah itu komen di postingan free kado box Jangmi di Instagram dengan format fandom yang disukai plus kota domisili. Persyaratannya, akun Instagram tidak boleh di lock atau di private. Terus yang kedua, postingan tidak boleh dihapus sebelum nama pemenang diumumkan. Pastikan sudah follow Instagram @jangmi_kpopshopmalang. Jika ketahuan unfollow sebelum nama pemenang diumumkan, maka dianggap gugur. Nah, hadiahnya nanti itu adalah free mystery box sesuai fandom kalian. Dan untuk pengumuman pemenang akan diumumkan pada tanggal 25, yaitu hari terakhir seminar Akbar kita. Boleh teman-teman ikuti ini khusus untuk peserta seminar beasiswa Akbar loh. Oke. Nah, setelah ini kita ada door prize nih, teman-teman. Door prize-nya itu ada 5 pemenang, yaitu kimchi untuk 1 pemenang, lalu kosmetik untuk 3 pemenang, dan dan voucher e-book Bakor dan beasiswa ada 1 pemenang. Nah, gimana sih cara dapetin hadiah door prize-nya? Caranya itu menjawab pertanyaan. Jadi setelah ini aku bakal ngasih pertanyaan, terus bagi yang tahu jawabannya boleh langsung raise hand dan jawab langsung.
Oke, udah pada siap gak nih teman-teman? Untuk pertanyaan pertama yaitu untuk memenangkan satu kimchi nih teman-teman. Yang tahu boleh langsung share screen. Boleh langsung raise hand. Nah, yang nomor pertama yaitu dalam kebudayaan Korea ada yang sering disebut dengan chipdeori yang artinya adalah, yang tahu boleh langsung raise hand atau langsung otik juga. Dalam kebudayaan Korea ada yang sering disebut dengan chipdeori yang artinya adalah, Ini sepertinya yang tahu justru Kak Tijo ya. Kak Tijo sudah semangat. ayo nih, bisa mendapatkan kimchi loh teman-teman. Ayo, ayo. Eh, kalau nggak ada yang sejawab, kita next ke pertanyaan kedua nih. Apakah ada yang mau coba jawab? Oke, berarti kita next. Oh, ada nih yang angkat tangan. Boleh, Auliana Balkis? Itu kayak house welcoming party bukan Kak? Ya, betul sekali. Selamat Auliana Balkis mendapatkan kimchi. Nanti akan dihubungi oleh panitia kita. Terima kasih, Auliana Balkis. Oke, selanjutnya ini adalah hadiah kosmetik yang pastinya dari Ines. Ada 3 pemenang nih yang akan mendapatkan kosmetik Ines. Yang nomor 2 yaitu sama seperti negara lainnya, Korsel juga memiliki beberapa perayaan atau hari libur besar, salah satunya adalah Chuseok. Kira-kira arti atau makna perayaan Chuseok itu sendiri adalah? Jadi kira-kira Chuseok itu liburnya berapa hari dan apa sih Chuseok itu? Yang bisa jawab boleh langsung raise hand. Oke, Nisma Fajarianti boleh on mic. Chuseok itu kayak hari bulan purnama ya, Kak? Chuseok berapa hari liburnya? 3 hari. Ya, betul sekali. Jadi Chuseok itu libur nasional selama 3 hari untuk merayakan keberhasilan panen. Selamat Nismah Fajar, kamu mendapatkan kosmetik dari Ines. Nanti akan dihubungi oleh panitia kami. Oke, lanjut yang ketiga. Masih terkait dengan budaya Korea nih. Ada budaya yang diberi nama Nakji, yang artinya adalah, jadi di Korea itu ada budaya namanya Nakji. Nah, Nakji ini artinya apa? Oke, Kori-Kori boleh on mic. Jawabannya itu memakan gurita hidup. Betul sekali. Selamat Kori-Kori mendapatkan kosmetik Ines. Nanti akan dihubungi oleh panitia kami. Selamat. Nah, kita masih ada satu pertanyaan lagi nih untuk satu pemenang, yaitu hadiah voucher. Oke, jadi pertanyaan, maaf, masih ada satu pemenang lagi nih untuk pemenang kosmetik Ines, yaitu sebutkan 2 musik tradisional yang sangat terkenal di Korea Selatan. 2 musik tradisional yang sangat terkenal di Korea Selatan.
Ada yang tahu? Boleh Reynalda Rizky? Maaf Kak, suaranya putus. Jongak sama Pansori bukan? Boleh diulang? Boleh diulang Kak, tadi suaranya putus-putus. Aku chat ya. Aku udah chat. Jong. Betul sekali, selamat. Reynalda Rizky mendapatkan kosmetik Ines. Nanti akan dihubungi oleh tim kami. Lanjut, ini untuk satu pemenang lagi nih teman-teman. Bentar. Pemenangnya akan mendapatkan satu voucher. Dalam dunia drakor, ada satu sauna pemandian air hangat publik yang sering digunakan untuk syuting. Kira-kira nama dari sauna tersebut adalah, nih yang sering nonton drakor pasti tahu deh, nama sauna ini. Saya boleh jawab gak? Tommy boleh, silakan. Ini bukan sih Jim Jilbang bukan sih? Betul sekali. Selamat Tommy mendapatkan voucher. Nanti akan dihubungi oleh panitia kami. Oke. Yeay, itu Anjing. dia tadi yang mendapatkan hadiah door prize kita. Ada 5 pemenang. Yang pertama mendapatkan kimchi, dan yang 3 pemenangnya lagi mendapatkan kosmetik Ines, dan yang terakhir mendapatkan voucher. Selamat. Kalau begitu saya beri kembali kepada moderator. Oke, tadi gamesnya udah, hadiahnya udah. Selamat buat tadi Auliana, Nismah, Kori, Reynalda, sama Tommy. Bisa ternyata ikut webinar ini nggak cuma dapat ilmu, ternyata dapat door prize. Dan ini ada terakhir nih dari kakak-kakak narasumber kita hari ini. Kak, kita mau minta kata-kata penyemangat dong buat teman-teman yang udah hadir hari ini. Boleh mungkin dari Kak Tiju terlebih dahulu? Sorry, masih di mute. Udah kedengeran suara? Oke. Kalau kata penyemangat, apa ya? Kata penyemangat aku sebenarnya mirip-mirip sama kata yang udah disebutin sama Nadifah tadi pas presentasinya, yaitu coba aja dulu, harus berani. Karena jadi kadang yang menghambat kita untuk mendapatkan sesuatu itu sebenarnya diri kita sendiri. Jadi kalau si kesempatan ini udah ada, tapi kita takut karena kita ngerasa gue belum pantas, kayaknya enggak deh, kayak gitu. Kalau kebanyakan pikir kayak gitu nggak akan dapet, mau enggak, cobain dulu aja. Jadi ini sebenarnya bukan kayak kata mutiara jadi kayak marah-marah, enggak sih ya, tapi lebih ke memang kalau menurut aku deh itu emang aku sangat setuju dengan kata-katanya Kak Nadifah yang tadi. Emang kita harus berani nyoba, karena pengalaman tuh kadang nggak datang 2 kali. Jadi daripada dia tiba-tiba nggak akan kembali lagi, mendingan kita coba dulu, kita ambil dulu, hasilnya gimana pun nanti setidaknya kita sudah berusaha, seperti itu. Jadi semangat ya buat teman-teman yang lagi nyari beasiswa atau lagi nyari pencerahan ke depannya mau seperti apa. Semoga cepat-cepat dapat pencerahannya, dan selamat berusaha. Oke, makasih Kak Tiju atas semangatnya. Jadi buat teman-teman harus semangat terus ya. Kita lanjut buat Kak Nadifah. Apakah ada kata-kata penyemangat buat teman-teman? Kalau dari aku paling masukan, jangan ngelihat proses kita dengan orang lain. Jadi jangan menyamakan kemampuan atau sesuatu yang kita dapatkan itu harus sama dengan orang lain. Misalkan orang lain dapatnya A, tapi kita belum bisa dapat si A itu. Kita kayak cuma dapat B atau C. Nah, jangan sampai
eh, kayak jangan sampai kita langsung sakit hati atau misalkan sedih atau merasa kayak ih kok gue nggak bisa sih gitu. Sebenarnya bukan nggak bisa, tapi belum ada belum ada eh, keajaiban yang tadi aku bilang tadi itu loh. Jadi belum ada keajaiban yang sesuai sama proses kita. Mungkin proses sebelumnya itu masih kurang bumbu-bumbunya gitu, kayak mungkin kurang merica kah, kurang garam sedikit kah, atau kurang apa. Jadi yang membuat si hasil kita itu gak sesuai sama hasil orang lain. Tapi jangan sampai hasil orang lain pun kita bandingkan dengan hasil kita gitu, karena setiap orang itu punya keajaiban berbeda-beda, punya rezeki yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau misalkan si A dapat A, kita dapat B, ya udah gitu, kayak bersyukur aja. Semoga di percobaan setelahnya itu kita bisa dapat lebih daripada itu. Yang penting hasil yang kita dapatkan itu sesuai sama keinginan kita, sesuai dengan kemampuan kita gitu. Yang jelas harus selalu bersyukur atas apa yang sudah didapatkan kita. Apalagi sekarang lagi bulan Ramadan nih, buat teman-teman yang mau dapat pengen dapat beasiswa untuk S1 kah, atau S2 atau S3, bisa lebih dinaikin lagi aja gitu ibadahnya. Karena apalagi khusus untuk teman-teman yang muslim ya, maksudnya yang non muslim juga bisa berdoa dengan segiat mungkin, dengan usaha dan doa yang beriringan gitu, supaya impian atau kemampuan kita itu bisa sesuai dengan harapan kita gitu. Jadi jangan sampai menyerah, coba terus, semangat, ya, fighting, semangat. Oke, terima kasih kakak-kakak narasumber hari ini yang keren Sama-sama. banget. Udah bagi-bagi sharing sama kita ya, udah sharing segala macamnya, gimana di Korea, gimana cara exchange. Dan untuk terakhirnya kita mau ngajakin teman-teman buat dokumentasi dulu, kita foto bareng dulu, boleh? Kita on cam dulu, walaupun virtual, walaupun via online Zoom gini, jangan sampai kita tidak ada dokumentasi ya, kita harus foto dulu. Mari kita foto bersama teman-teman. Boleh di on cam dulu yang bisa on cam. Dan yang mau on cam boleh. Oke, udah semua ya? Boleh. Kalau gitu dari dokumentasinya juga udah siap. Boleh semuanya kita gaya dulu. 1, 2. Gayanya rada lama ya, karena ini 2 slide. Alhamdulillah. Oke. Udah sih, mantap. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Saya dan kedua narasumber hebat ini pamit duluan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balikin lagi ke MC. Oke, itu dia acara kita hari ini. Nah, sebelumnya aku mau lupa ngasih tahu nih. Jadi kita ada hadiah untuk 5 pemenang lagi nih. Hadiahnya e-book bakor dan beasiswa. Nah, jadi teman-teman yang sudah mengikuti seminar hari ini boleh share ke story IG kalian tentang apa yang sudah kalian dapatkan di acara ini. Buat semenarik mungkin. Nanti untuk pemenangnya akan diumumkan ke seminar kita yang ketiga, yaitu di tanggal 25 nanti. Oke, jangan lupa ya teman-teman bikin story IG semenarik mungkin. Oke, pertama-tama terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah menyempatkan hadir, dan terima kasih banyak kepada Kak Tiju dan Kak Nadifa yang udah bersedia untuk jadi pemateri di acara seminar akbar kita hari ini. Nah, sebelum live, teman-teman boleh isi link presensi yang udah saya kirim di
kolom chat Zoom untuk mendapatkan e-sertifikat. Kalau boleh tahu beasiswa apa ya, Kak? Oh, maksudnya itu mendapatkan e-book bahasa Korea dan kayak tata cara beasiswa gitu. Jadi dapat e-book. Nah, teman-teman yang udah mengisi link presensi boleh leave dari Zoom. Terima kasih.